Halo, perkenalkan nama saya Naba Nurisafa Digana dengan NIM A11 2023 15254. Di video ini saya ingin mempresentasikan final project saya untuk mata kuliah pemrograman sisi server, yaitu Simple LMS Extend Backend. Saya mengambil paket 1 LMS Experience dengan 4 fitur tambahan Search and Filter course lanjutannya ya. Dengan rating, review, wishlist, dan kurikulum progres belajar, detail, dan student dashboard. Oke, sekarang kita langsung saja untuk demo aplikasinya. Oke, di demo aplikasi ini saya akan menjelaskan untuk menjalankan servernya ya. Kita tulis di sini docker compose ps. Kita enter. Nah, di situ terlihat servernya sudah jalan ya. Dan kita buka http localhost API docs. Oke. Ini terbuka ya untuk localhost API.docs-nya. Oke, di halaman API docs ini project ini dijalankan dengan Docker Compose yang terdiri dari web Django dan PostgreSQL. Dan dokumentasi API-nya tuh otomatis lewat sini. Apa itu? Swagger ini. Oke, kita langsung saja kita membuat instruktur sama student ya. Kita buat dulu di sini instruktur sama student. Oke, kita buat instruktur baru aja di sini. Kita kasih password udinus@ 1234. Udinus@ 1234. Oke, kita instruktur sudah jadi ya. Kita kasih role dulu instruktur. Oke, yang kedua kita membuat student, kita passwordnya samain aja. Oke, kita udah berhasil membuat student ya. Kita kasih role student dulu, save. Dan sekarang kita membuat role admin. Passwordnya samain aja. Oke, kita kasih role admin, save. Oke, kita sudah membuat 3 username ya dengan role masing-masing. Dan sekarang kita melakukan autentikasi dan role. Oke, kita balik ke Simple LMS API. Kita mencoba untuk login di sini ya. Di sini kita melakukan login dulu aja ya. Kita melakukan login dengan username instruktur. Kita coba dulu di sini dengan password udinus@ 123. Kita execute. Oke, kita berhasil login ini dengan dapat akses tokennya ini. Kita coba copy akses tokennya dan kita auto rest di sini. Ya, bisa. Kita sudah bisa login untuk instrukturnya. Dan kita coba untuk login ke student ya. Apakah berhasil? Kita ubah dulu. Student dan passwordnya sama. Udinus@ 123. Oke, kita berhasil login untuk student dan mendapatkan akses key-nya. Kita coba auto rest di sini ya. Nah, berhasil. Kita berhasil untuk membuat login student. Oke, kita mencoba login student dengan token yang salah. Kita coba ya. Kita coba copy setengah aja deh.
authorize dan tetap tidak mendapatkan akses ke sini ya. Itu masih kekunci soalnya kita memasukkan token yang salah. Oke, di sistem menggunakan JWT ini autentikasinya dengan 3 role ya. Ada admin, instruktur, dan student. Saya login sebagai instruktur dan student untuk mendapatkan token. Kalau ini saya coba akses point yang butuh login tanpa token, sistemnya menolak. Ini membuktikan kalau proteksinya berjalan ya. Oke, kita mencoba fitur dasar pertama. Kita mencoba untuk mengisi course terlebih dahulu ya. Kita coba di sini membuka course. Kita tambah course dengan misal bahasa Inggris. Bahasa belajar bahasa Inggris. Kita masukin kategorinya mata kuliah instruktur. Kita save. Kita buat 3 kali ya. Dengan ini algoritma pemrograman. Belajar algoritma. Kita buat satu lagi, bahasa Indonesia. Oke, kita sudah membuat 3 course dan kita coba untuk fitur dasarnya. Kita coba, udah login student ya. Kita mencoba untuk API course. Kita coba. Kita coba tryout bentar. Kita mau mencari bahasa bahasa gitu aja ya. Kita coba bahasa. Oke. Kita menemukan di sini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada dua matkul yang berhasil ditemukan. Oke, sekarang kita mencoba di fitur untuk review ya. Kita coba cari dulu ID-nya. Kita udah mendapatkan ID bahasa Inggris tuh ID-nya 8. Ya, kita coba untuk menambah review. Kita try out dan kita taruh angka 8. Kita kasih rating 5 dan komennya mantap. Kita execute. Oke, di sini kita berhasil mengasih review ya untuk rating 5 dan komennya mantap dan tertulis di sini code 200. Sukses ya. Oke, sekarang kita mencoba fitur wishlist. Kita try out, kita masukkan wishlist dengan course ID 8 bahasa Inggris yang tadi. Kita execute dan course add to wishlist. Oke, bahasa Inggris udah masuk ke wishlist. Oke, yang ini kita coba untuk progress ya. Kita masukkan course ID 8, kita execute. Nah, di sini kita terlihat ada responnya. Di sini presentasinya masih 0, complete listennya masih 0 dan total listennya masih 0. Di dashboard kita coba tryout. Nah, di dashboard ini ada 3 mata kuliah ya, bahasa Inggris, algoritma pemrograman, bahasa Indonesia. Di fitur course ini ada fitur sorting course-nya. Saya cari keyword Django dan hasilnya cuma course yang cocok. Lalu saya urutkan berdasarkan yang terbaru ya. Untuk review dan wishlist ini sebagai student sudah enroll, saya bisa memberi rating dan review course. Saya juga bisa menambahkan course ke wishlist. Ini bisa untuk menambahkan course ke wishlist. Oke, di sini kita
mencoba tes untuk error handling ya. Kita mencoba tes untuk error handling. Kita mencoba untuk melakukan rating di atas 1 sampai 5 ya. Apakah tes kita berhasil di bagian error handling? Kita coba untuk melihat matkul apa yang mau kita tes. Bentar. Kita cek dashboard dulu. Bahasa Indonesia ID 10. Oke, kita coba untuk bahasa Indonesia ya. Kita try out ID 10. Rating di atas, berarti kita harus coba kasih rating 10 dengan komennya mantap. Oke, di sini kita melihat respon untuk code 422 error unprocessable entity less than equal. Jadi nggak bisa ya, cuman bisa input dari 1 sampai 5 doang. Jadi gagal. Sistem juga memvalidasi input kalau saya kirim rating di luar rentan 1 sampai 5 atau student yang belum enroll mencoba memberi review, sistem menolak dengan pesan error yang jelas, bukan error self. Oke, sekarang kita masuk bagian code review. Oke, kita buka VS Code dan kita melihat source code semuanya. Oke, ini di bagian untuk rating tadi, ini kenapa 1 dan 5 ini untuk memberi user hanya bisa untuk memberikan rating 1 sampai 5 doang. Jadi untuk skema rating ini di sini. Dan ini source code untuk API-nya. Jadi pertama kita import modul dari JWT. Terus kita inisiasi router untuk course nih, untuk inisiasi router. Dan ini endpoint fondasi untuk registrasi user. Ini fitur paket 1 dengan proteksi JWT asli. 1 ini daftar course, ini yang code untuk search filter dan sorting. Yang kedua endpoint rating dan review. Yang ketiga wishlist protected dan endpoint cek belajar student. Dan di sini ada endpoint student dashboard juga. Oke, sekarang kita masuk di struktur foldernya. Oke, di struktur folder ini ada requirement.txt, readme.md, manage Python. Ini JWT key-nya ya. Dan ini final project MD. Dan ini docker filenya. Dan env. Ini untuk screenshotannya. Dan ini core, dan ini course, dan ini main core apa itu backendnya. Oke, kita masuk di arsitektur aplikasi. Arsitektur project ini mengikuti pola Django standard folder core berisi konfigurasi project, settings, routing, URL, dan registrasi API. Folder course, ini folder course adalah app utama yang menyimpan semua model bisnis, user kategori, course, section, lesson, enrollment, progress review, wishlist. Saya memilih menaruh semuanya dalam satu app karena skalanya masih kecil ya. Dan domainnya yang saling terikat, bukan karena tidak tahu cara split app tapi karena untuk ukurannya project ini satu app lebih mudah memaintain daripada dipecah-pecah. Jadi saya ini menggunakan satu course aja ini untuk semua codingan utamanya. Karena ini backend juga, tidak ada state management seperti front end yang ada cuman fitur request endpoint seperti API.Python ini divalidasi lewat skema pendetik dari Django Ninja di schemas Python. Ini di schemas Python diproses lewat query ORM ke models.python. Kemudian lalu hasilnya dikembalikan lagi lewat skema response autentikasi yang ditangani terpisah lewat JWT library. Ninja Simple JWT memakai pasangan kunci private public yang saya generate sendiri di luar repository untuk keamanan. Cuman ini JWT-nya tetap saya push di GitHub karena untuk tugas. Oke, kita masuk ke function atau method
logic complex. Oke, di models ini fungsinya menghitung presentasi progres belajar student. Logikanya saya ambil semua lesson yang terkait course ini, lalu hitung berapa yang sudah ditandai selesai oleh student tersebut, dibagi total lesson, dikali 100. Saya sengaja mengenangani kasus kalau course sebelum punya lesson sama sekali tidak terjadi pembagian dengan 0 bisa membuat aplikasi crash. Oke, kita masuk ke API. Kita bagian ke API. Oke, di bagian authorize ini kenapa bisa saling terhubung ya? Karena kita menggunakan API. Ntar kita logout dulu. Kita coba untuk instruktur. Oke, untuk instruktur kita mencoba untuk review apakah bisa. 10 kita reset dulu. 10 dengan rating 5 dan hebat. Apakah bisa? Nah, kita bisa lihat nih di sini hanya student yang dapat memberikan review. Jadi instruktur tidak dapat memberikan review di sini. Oke, kita masuk di bagian challenge and solution. Di bagian ini ada beberapa kendala yang saya temui pertama, dan cara saya untuk mengatasinya itu pertama kita migrasi struktur data ya, menambahkan model section di tengah project yang sudah punya lesson. Itu agak rumit, tapi solusinya kita data migration secara bertahap. Dan N+1 query saat menampilkan rating rata-rata di list scores. Solusinya adalah menggunakan anotasi dengan average. Terus keamanan JWT key, awalnya file kunci atau private atau publik sempat ikut ke folder project. Solusinya kita pindahkan keluar di git tracking dan ditambahkan ke git ignore. Dan dokumentasi cara generate ulang di readme. Sinkronasi dokumen dan kode readme sempat menyebut endpoint yang ternyata belum diimplementasikan. Solusinya adalah audit ulang readme dibandingkan kode asli, perbaiki mana yang tidak sesuai. Oke, bagian terakhir kita dari project yang saya buat ini, saya belajar beberapa hal. Pertama, pentingnya memisahkan business logic dari layer API supaya kode lebih mudah dites dan di-maintain. Kedua, saya jadi lebih paham cara Django ORM menangani query kompleks dan bagaimana menghindari masalah performa seperti N+1 query. Ketiga, saya belajar pentingnya keamanan dasar seperti tidak menghardcore secret dan menjaga file kunci private, tidak ikut tercommit ke repository. Ini pelajaran yang saya dapat langsung dari kesalahan yang sempat saya buat sendiri saat mengerjakan project ini. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja demo dan code review dari final project saya, Simple LMS Extend Backend dengan paket 1. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.